Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan permasalahan mungkin terjadi kepada Bapak Ibu semua guru honorer, di mana saat ini Bapak Ibu semua muncul keterangan pendidikan itu tidak bisa dipilih di akun SSC ASN. Ingat, ini adalah tanda-tanda Bapak Ibu semua masih belum melakukan sebuah verbal ijazah. Seperti apa langkah verbal ijazah yang benar, kita bahas di sini. Namun sebelum kita ke informasi, coba absen terlebih dahulu dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Surabaya hadir Mas, Bandung hadir Mas, Jakarta hadir Mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Langsung saja kita pada pembahasan di sini. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua di mana ketika Bapak Ibu semua akan memilih pendidikan di akun SSCSN muncul notifikasi seperti ini. Kita langsung pada poinnya. Di sini Bapak Ibu semua muncul jenis sertifikasi memang belum sertifikasi. Jadi ini bisa memilih belum. Jadi tidak usah diklik sudah. Dan di pendidikan ternyata tidak bisa diklik, tidak bisa dicentang dengan informasi notifikasi. Data pendidikan Anda tidak terdapat di Dapodik. Silakan perbaharui data Anda di aplikasi Info GTK Kemdikbudristek pada Info GTK. Dan jika diklik Info GTK ini nanti kita bahas, proses verifikasi dan validasi pendidikan membutuhkan waktu mulai 10 menit hingga paling lambat 3 kali 24 jam. Silakan login di akun SSCSN secara berkala. Jadi betulkan terlebih dahulu, verifikasi terlebih dahulu ijazahnya, baru Bapak Ibu semua bisa masuk pada akun SSCSN kembali. Di sini dijelaskan bahwasanya paling cepat itu 10 menit dan paling lama 3 kali 24 jam. Dan ketika muncul seperti ini, silakan Bapak Ibu semua bisa klik Info GTK Bapak Ibu semua, yaitu di Info GTK ini diklik. Username dan password itu menggunakan username dan password Dapodik. Nah, kita lanjutkan. Kemudian di sini muncul pengecekan data individu. Pengecekan data individu pendaftaran seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024. Dan klik tombol berikut untuk menampilkan data Anda terkait dengan seleksi P3K berdasarkan Dapodik. Jadi ini bisa diklik Bapak Ibu semua. Nah, ketika masuk di Info GTK pasti nongol nih notifikasi blak seperti itu. Nah, ini notifikasinya seperti ini. Ya, seperti inilah. Itu tandanya berarti Bapak Ibu semua masih belum melakukan sebuah verbal ijazah. Jadi di verbal ijazah di sini pengecekan data individu pendaftaran P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024, dicek coba NIK-nya dan statusnya. Program studi ijazah. Nah, nih dicek belum verbal ijazah. Ini penyebabnya. Bapak Ibu semua belum melakukan sebuah verbal ijazah, atau memang saat ini sudah melakukan sebuah verbal ijazah tapi masih belum disetujui oleh Kemdikbudristek karena Bapak Ibu semua menggunakan metode yang saya jelaskan di berikutnya. Jadi jangan di skip video ini, silakan disimak dari awal karena biar tidak terputus informasinya. Kalau sertifikat pendidik ini tidak menjadi permasalahan. Dengan keterangan kategori pelamarnya adalah pelamar yang aktif pada Dapodik, tidak memenuhi masa kerja, tidak bisa melanjutkan pendaftaran, namun belum dicek di pendataan BKN. Jika terdata di database BKN naik menjadi 3A dan periode daftarnya pada tahap 1 sudah lewat, tapi kenapa masih ditampilkan di Info GTK? Kita lanjutkan. Jadi di sini harus melakukan sebuah verbal ijazah, dan verbal ijazah itu Bapak Ibu semua bisa scroll ke bawah di Info GTK tentunya. Nanti akan muncul nih verbal ijazah. Dan ini yang saya jelaskan ketika ini dicatat. Ketika Bapak Ibu semua menggunakan API, nah API, Bapak Ibu semua ini kan menunggu konfirmasi nih. Perlu konfirmasi dari pemilik ijazah. Jadi metode API ini yang menyetujui adalah pihak Kemdikbudristek atau Dikti lah, seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi hasil penarikan data ijazah dari API PD Dikti masih menunggu persetujuan dari pemilik ijazah. Apakah data di atas sudah benar sesuai dengan ijazah yang dimiliki? Jika iya, silakan centang kotak sudah benar, kemudian klik tombol konfirmasi.
Jika tidak sesuai, maka lakukan verifal ulang, klik tombol verifal ijazah baru. Jadi jika data Bapak Ibu semua ini benar, bisa diklik nih, data sudah benar di sini, dan klik konfirmasi. Jika menggunakan API ini, tentunya Bapak Ibu semua mungkin waktunya lebih lama dibandingkan dengan menggunakan verifal ijazah baru. Kenapa? Karena kalau API ini PD Dikti yang memverifikasi setelah Bapak Ibu semua melakukan konfirmasi. Ingat, setelah melakukan konfirmasi, klik data sudah benar atau data tidak benar, nanti pihak PD Dikti akan menarik data Bapak Ibu semua, melakukan hasil penarikan data ijazah dari PD Dikti seperti itu. Tapi ketika Bapak Ibu semua ingin cepat, cobalah menggunakan verifal ijazah baru, di mana verifal ijazah baru nantinya yang memverifikasi adalah Dinas Pendidikan terkait dengan mengupload bukti dokumen pendukung, yaitu berupa ijazah Bapak Ibu semua. Nah, ada pertanyaan nih, Mas, bagaimana ketika kampus yang telah kita tempat bekerja atau tempat kita kuliah itu tidak muncul dikarenakan sudah berubah namanya ataupun apalah alasannya? Caranya Bapak Ibu semua bisa minta surat keterangan kepada kampus, nantinya yang diupload adalah ijazah, dilampiri surat keterangan tersebut dan diupload, nanti akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Dan ketika Bapak Ibu semua mengklik ijazah baru, di sini akan tampil seperti ini. Verifal ijazah baru. Di sini ada nama atau identitas Bapak Ibu semua, dan yang saya maksudkan ketika dicari di sini di kolom pencarian ini tidak tampil universitasnya, maka Bapak Ibu semua bisa cari, pasti akan berubah nama itu. Universitasnya mungkin PGRI, sekarang sudah menjadi universitas apa? Bisa dicek, bisa dikonfirmasi kepada kampus, dilampiri surat keterangan, dan nanti Bapak Ibu semua bisa mengupload, dan diuploadnya itu di sini. Hasil verifikasi data ijazah, maaf tidak berhasil ditarik di PD Dikti, silakan cek data langsung pada profil sivil. Pastikan penulisan NIM atau nama prodi sudah benar. Silakan cek data ijazah pada laman sivil, klik tautan berikut memastikan penulisan sudah benar. Jika data ijazah Anda tidak dapat ditemukan pada laman sivil, silakan hubungi pihak perguruan tinggi. Jika perguruan tinggi Anda tidak dapat memproses data Anda masuk PD Dikti, lakukan pengunggahan berkas dengan klik tombol unggah berkas. Nah, kalau klik unggah berkas ini, maka proses verifikasinya itu akan masuk di Dinas Pendidikan yang akan memverifikasi. Jadi monggo Bapak Ibu semua ingin menggunakan yang PD Dikti menggunakan API atau menggunakan verifal ijazah secara upload unggah berkas, silakan Bapak Ibu semua bisa tentukan pilihannya. Tapi ingat, ketika Bapak Ibu semua menggunakan API, maka jangan minta konfirmasi pada Dinas Pendidikan untuk di-approve, tapi mintalah di-approve pada PD Dikti, karena berbeda jurusannya Bapak Ibu semua. Dinas Pendidikan itu bisa Bapak Ibu semua dilakukan verifal dengan menggunakan metode verifal ijazah baru yang diunggah berkasnya. Jadi dicatat nih, ketika Bapak Ibu semua menggunakan API, jangan minta verifal ke Dinas Pendidikan. Itu saja. Mungkin sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat nih bagi Bapak Ibu semua sekalian, rekan-rekan sekalian. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.